terbuka untuk semua pihak-pihak yang saya kirim suratnya, termasuk yang di KPUD Solo Surakarta sama Pemkot Surakarta. Dan kali ini kita berada di KPUD DKI seperti itu. Dan kebetulan tanggal 10 Oktobernya saya sudah diterima langsung KPUD memberikan undangan untuk melihat barangnya. Jadi yang saya minta itu mungkin berbeda dengan teman-teman ya. Yang saya minta ini kan ada dua ya, yaitu meminta salinan ijazah terlegalisir dan berita acara penerimaan dokumen pencalonan gubernur tahun 2012-2017. Itu saja. Jadi Bu, ini undangannya KTP ya. Apresiasi sekali Pak Bonatwa, terima kasih banyak atas inisiatifnya ya membantu kami. Nah yang lucu ini menarik ya, jadi RRT sudah cukup lama menyampaikan surat ya melalui tim kuasa hukum kami, tim pembela penegak keadilan dan juga tim AKK ya, advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis ya itu. Tapi ternyata yang lebih direspon lebih cepat, 1 minggu lebih cepat itu adalah Pak Bonatwa. Artinya apa? Kami melihat ketakutan pada KPU pusat, KPU daerah terhadap kami RRT. Nah makanya ini Tuhan Yang Maha Kuasa yang membantu kami ya. Jadi dengan Pak Bonatwa itu sudah mendapatkan spesimen yang sama-sama kami minta. Ini sangat membantu dan Pak Bonatwa sudah menyerahkan kepada kami. Tapi kami tetap minta ya. Jadi jawaban atas surat yang kami sampaikan itu sudah jelas kami akan tetap meminta. Dan sekaligus adalah kami paralel untuk masuk kepada persoalan riwayat pendidikan Gibran ya. Dan termasuk juga ini bersama dengan ini KPU kami minta KPU pusat dan KPUD Solo ya. Kalau ini kaitannya dengan Gibran, kami sudah bersurat untuk minta salinan dari surat keterangan yang dipakai oleh Gibran untuk maju wali kota maupun maju untuk wakil presiden. Ini penting sekali ya, sebab kalau sampai terbukti bahwa ternyata Gibran itu menggunakan surat keterangan yang oleh pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pun juga perlu dipertanyakan ya, karena Pak Menteri sendiri sudah sampaikan bahwa itu adalah pekerjaan menteri yang lalu ya by WA kepada Pak Roy. Nah, artinya beliau tidak mau tanggung jawab terhadap surat keterangan yang dipakai oleh Gibran tersebut gitu ya. Jadi ini paralel ya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita ini paralel RRT dan partners ini Pak Dr. Bonatwa, Pak Sumanpal dan semua pihak yang sekarang ini sudah bersama dengan kami ini, kami paralel untuk berjuang terus ya sampai 100% kita bisa pastikan soal perihal Joko Widodo dan juga 100% kita juga bisa pastikan perihal Gibran Rakabuming ya. Mau konfirmasi lagi Bu, tadi berarti mau minta lagi ke KPUD Solo begitu? Iya, untuk kedua hal tersebut ya. Ini sudah untuk ijazah Pak Jokowi juga. Oh iya dong, karena ijazah Pak Joko Widodo ini kan juga dipakai di KPUD Solo. Kemudian Gibran juga pakai surat keterangan itu untuk maju wali kota. Jadi dua itu surat sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum kami. Belum dikirimkan? Sudah dikirimkan dan kita akan dorong lagi. Karena sempat untuk mendapatkan penolakan karena mereka buru-buru bikin undang-undang kan yang mengecualikan dari pemilihan iya KPU kan itu ya Pak Bonatwa bisa menjelaskan secara administrasi publik itu ya. Nah jadi ini setelah undang-undang itu dicabut maka tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk menolak permintaan kami untuk minta spesimen yang sama baik untuk Joko Widodo maupun untuk anaknya Gibran Rakabuming. Nanti setelah dianalisis akan kembali ke Baris Krim atau bagaimana? Ya tentu saja mungkin ya nanti tim kuasa hukum kami dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal tersebut itu adalah kami estafetkan ke mereka karena kami ini akademisi ilmuwan, kami bergerak dalam bidang kami melakukan penelitian terhadap spesimen ini untuk melengkapi dari yang sebetulnya sudah kami simpulkan pada buku Jokowi's White Paper. Nah kemudian langkah-langkah hukum apakah Joko Widodo kemudian akan dituntut dengan apa ya Pak, nanti Pak Alkatiri bisa memberikan penjelasan lagi ya, pemalsuan surat ya nanti. Kemudian Gibran apakah kemudian dengan surat keterangan itu yang tidak eligible untuk maju ke Wapres ya karena dia tidak punya ijazah SMA dan kursus InSearch itu bukan sebuah institusi. Ya teman-teman, sangat luar biasa sekali ya kita melihat bahwa jelas ya Pak Bonatwa Silalahi bagaimana upaya-upaya yang dia lakukan ya untuk membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu terbukti palsu atau asli. Nah beliau sangat luar biasa dan itu perlu kita apresiasikan untuk kerja-kerja keras Pak Bonatwa Silalahi ini yang dilakukan selama ini. Nah kita melihat bahwa di sini Pak Bonatwa Silalahi akan terima ya dokumen ijazah Jokowi dari KPU di Jakarta. Nah kita tidak asing lagi teman-teman ya melihat beliau bahwa Bonatwa Silalahi ini dinyatakan sebagai
pengamat kebijakan politik. Nah, di sini disampaikan bahwa ya pengamat kebijakan politik ini yang disebut adalah Bonatua Silalahi ya kembali mengantongi dokumen ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang telah dilegalisasi ya atau dilegalisir ya. Salinan ijazah Jokowi itu akan ia terima dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 13 Oktober tahun 2025, tepatnya hari ini teman-teman ya. Nah, kita melihat bahwa artinya Pak Bona Silalahi ini dia tidak tinggal diam dalam kejadian kasus ini teman-teman, dan dia betul-betul mereka bekerja keras ya, bahwa apa yang mereka yakini dan yang mereka ragukan dan mereka bisa buktikan kepada bangsa dan negara ya, bahwa mereka tidak hanya sekedar menyebarkan fitnah atau tuduhan atau merusak mencemarkan nama baik seseorang ya. Bonatua Silalahi ya artinya dia mengambil salinan atau ijazah Jokowi ya beserta berita acara secara serah terima ya. Itu kata Bonatua Silalahi saat dikonfirmasi di media pada hari ini. Nah, salinan Jokowi ya, salinan ijazah Jokowi ya sebelumnya setelah diterima melalui KPU ya dari KPU RI pada hari Kamis tanggal 2 bulan Oktober tahun 2025 ya. Pakar telematika Roy Suryo saat itu mendampingi Bonatua menerima salinan ijazah dari KPU RI. Nah, meski telah mendapatkan salinan ijazah dari KPU RI, tujuan Bonatua mengambil salinan ijazah itu adalah untuk melihat ya kekonsistenan ijazah pada setiap tahun dilegalisasi. Menurutnya akan ada perbedaan legalisasi setiap tahunnya. Nah, artinya secara teori salinan ijazah legalisir itu ya berbeda di setiap tanggal dan nama pejabat pelegalisirnya katanya. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa Bonatua Silalahi ya, sangat antusias sekali ya. Mereka bisa mendapatkan salinan itu dari KPU, dan memang harus ya bahwa salinan ijazahnya Pak Jokowi mereka harus lihat ya. Nah, teman-teman ya, dokumen itu disebut juga dengan identik dengan versi yang sebelumnya ya, beredar luas di media sosial. Bonatua datang ke kantor KPU DKI Jakarta sekitar pukul 10 WIB ya. Ia menuju ya Deks Pelayanan Informasi Publik ya, tepatnya pengambilan dokumen hasil legalisasi. Dua petugas KPU melayaninya secara langsung. Nah, di sini dijelaskan bahwa ya Bonatua ya, menurutnya ijazah tersebut merupakan arsip yang diserahkan Jokowi saat mendaftarkan sebagai calon DKI ya, Gubernur DKI Jakarta di pemilihan dalam pilkada di tahun 2012 yang lalu ya. Sebagai syarat administratif ya, setiap calon kepala daerah wajib melampirkan salinan ijazah yang dilegalisir lembaga kependidikan asal. Nah, dokumen ya yang saya terima ya, dokumen yang Bonatua Silalahi terima hari ini adalah salinan resmi dari KPU ya, dan sesuai dengan yang telah lama berbeda, kata Bonatua setelah dia menerima berkas tersebut. Nah, sebelum polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi kembali mengemuka di ruang publik, KPU DKI Jakarta memastikan dokumen tersebut tersimpan sebagai bagian dari arsip resmi pendaftaran di Pilkada DKI Jakarta di tahun 2012 yang sudah lalu. Nah, setelah memberikan penjelasan permohonan untuk meminta berkas kepada tersebut ya, pegawai KPU DKI Jakarta ya lantas memberikan salinan ijazah yang diminta Bonatua ya. Pegiat media sosial Taufizia ya atau Dr. Tifa menyatakan atau ternyata juga hadir di KPU DKI Jakarta waktu itu. Nah, kedatangannya juga untuk meminta salinan ijazah Jokowi ya.
diberitakan sebelumnya Bonatua sempat meminta salinan ijazah Jokowi melalui KPU RI pada Kamis tanggal 2 Oktober tahun 2025. Ya, pakar telematika Roy Suryo saat itu mendampingi Bonatua menerima salinan ijazah itu dari KPU. Nah, teman-teman, apa yang maksudnya di sini dikatakan bahwa Bang Roy Suryo dan Bonatua Silalahi mereka akan terus berupaya ya dan membuktikan apa yang mereka lakukan saat ini untuk rakyat Indonesia, dan mereka bisa mempertanggungjawabkannya, teman-teman. Ya, kita lihat setiap upaya-upaya mereka di sini adalah tetap tidak meleset, ya, tidak meleset, dan mereka terus akan mencoba melakukan satu keterbukaan kepada rakyat Indonesia, ya, agar masyarakat seluruh Indonesia tahu bahwa persoalan itu adalah terkait dengan ijazah, dugaan kasus dugaan ijazah palsu oleh mantan pemimpin negara kita. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat, silakan berikan komentar Anda di dalam video ini, ya, supaya teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi dan berita-berita baru yang akan datang. Oke, salam NKRI, harga mati.